Halo guys, aku Selin, salah satu asisten akuntansi biaya untuk semester ini. Hari ini aku akan memberikan beberapa latihan untuk chapter 18, yaitu mengenai proses costing, di mana terdapat dua metode untuk mengerjakannya, yaitu weighted average dan FIFO, first in, first out. Di sini aku tidak akan menjelaskan materi lagi karena materi dapat diakses di YouTube Ibu Evoni yang linknya sudah aku cantumkan di kolom deskripsi. Nah, sekarang kita langsung aja ke problem 1. Di sini ada Bubu Manufacturers Company. Dia adalah memanufacture car seats, lalu each car seat-nya melewati dua department, yaitu assembly dan testing. Nah, di sini problemnya berfokus di assembly department. Dan proses costing system di Bubu Company ada single direct cost kategori dan single indirect cost kategori, yaitu conversion cost untuk yang single indirect, untuk yang single direct adalah direct materials. Nah, direct materials di sini dibilang dimasukkan di awal proses dan conversion cost-nya dimasukkan selama proses berlangsung. Lalu ini ada data, tabel data untuk Oktober 2020 dan nomor 1 atau A, untuk setiap cost kategori kita diminta untuk menghitung berapa ekuivalen unitnya dan juga kita harus menunjukkan physical unitnya. Yang pertama kita tahu WIP beginning-nya adalah 5.000 sesuai di soal. Lalu started during Oktobernya adalah 20.000. Sehingga di sini kita bisa menghitung totalnya untuk physical unit Oktober 2020 adalah 25.000. Nah, completed-nya udah dikasih tahu juga 22.500 dan WIP ending-nya adalah 2.500. Dan kalau di total hasilnya adalah 25.000 juga. Nah, kalau misalkan di sini nggak dikasih tahu WIP ending-nya, kita tetap bisa hitung. Gimana caranya? Kita masukin accounted for-nya, ini sama dengan to account for di sini, 25.000 juga kan. Nah, jadi nanti kita tinggal kurangin accounted for, kita kurangin completed. Dapatlah sama 2.500 seperti di sini. Nah, kita diminta cari equivalent unit per cost kategori. Jadi direct materials berapa equivalent unitnya, conversion cost-nya berapa equivalent unitnya. Kita tahu kalau completed berarti untuk direct materials dan conversion cost-nya sudah terjadi 100%. Jadi tinggal kita masukin aja. Nah, untuk yang WIP ending, di sini ada B kecil di atas, dia bilang degree of completion-nya, direct materials-nya, tanda tanya, conversion cost-nya 70%. Jadi conversion cost-nya adalah 70%. Nah, oke. Nah, 70%. Terus, untuk direct materials-nya berapa nih? Tanda tanya. Karena dia bilang di sini direct materials are added at the beginning of the process. Jadi di sini direct materials-nya semua 100%. Nanti ini tinggal kita jumlahin untuk yang direct materials-nya berapa dan untuk conversion cost-nya berapa. Nah, jadi tadi ini kita sedang mengerjakan step 1, yaitu summarize physical unit, dan step 2, kita mencari equivalent unitnya. Jadi untuk mengerjakan weighted average dan FIFO ini di proses costing, ada 5 step. Nanti sambil aku kasih tahu step selanjutnya sambil kita kerjain. Sekarang yang B, for each cost category, summarize total assembly department cost for October 2020 and calculate the cost per equivalent unit. Nah, selanjutnya adalah step 3. Step 3 adalah kita mencari total cost-nya berapa sih? Dan step 4, kita mencari cost per equivalent unit. Di sini cara cari total cost-nya sangat mudah ya. Nah, di sini udah dikasih tahu kalau WIP beginning-nya adalah 1.250.000. Tinggal kita masukin. Terus conversion cost-nya 402.750. Maaf, typo. Nah, berarti kita tahu total production cost-nya untuk WIP beginning, tinggal kita jumlahin antara DM dan CC.
Lalu yang cost edit-nya, ini ada nih total cost edit during October 2020. Tinggal kita masukin direct material 4.500.000, conversion cost-nya 2.337.500. Oke, ini sama, berarti tinggal kita jumlahkan DM dan CC-nya. Jadi total cost to account for-nya berapa? Ini berarti tinggal kita jumlahin aja nih. Untuk yang direct materials-nya, terus ini conversion cost-nya. Nah, ini totalnya kita jumlahkan. Nah, ini step 3. Oke, sekarang step 4. Cost per equivalent unit. Cara tahunya gimana? Nah, di sini kita udah dapet kan total cost-nya. Berarti tinggal kita masukin aja nih total cost-nya. Terus, tinggal kita bagi dengan equivalent unit yang udah kita cari. Kita masukin equivalent unitnya. Terus, berarti cost per equivalent unit adalah cost incurred atau total cost yang terjadi semuanya. Tinggal kita bagi dengan equivalent unitnya. Sini kita dapat nih masing-masing cost-nya. Untuk direct materials 230, untuk conversion cost-nya 113. Sekarang, kita diminta untuk assign cost to units completed and transferred out and to units in ending WIP. Jadi kita diminta untuk assign cost-nya nih. Cost yang ini nih, totalnya ini, kita assign berdasarkan equivalent unit nih di masing-masing bagian yang komplit sama yang WIP ending. Nah, untuk menghitungnya berarti yang completed and transferred out-nya kan kita tahu di sini equivalent unitnya 22.500 ya. Berarti ini tinggal kita kalikan dengan cost per equivalent unit. Nah, untuk sebelahnya juga sama. Conversion cost yang completed kita kalikan dengan cost per equivalent unit. Untuk yang WIP ending, berarti kita pakai yang 2.500, kita kalikan 230, dan ini 1.750, kita kalikan dengan 113. Nah, ini tinggal kita jumlahkan ya, berarti total yang completed berapa sih? Totalnya antara DM dan CC-nya, dan yang WIP ending juga berapa? Ini adalah step 5 nih, step terakhir. Kita sekarang tahu berapa ini kita untuk ngeceknya. Kan dia sebenarnya minta kita assign kan ke completed and transferred out sama ke WIP ending. Nah, untuk ngeceknya, udah benar belum sih kita? Ini total yang di sini harus sama dengan total yang di step 3. Total di step 5 harus sama dengan di step 3. Kalau mungkin udah sama, kalian kemungkinan besar sudah benar. Sekarang diminta untuk mempersiapkan jurnal yang diperlukan untuk merecord transaksi di Oktober 2020. Transaksi yang terjadi berarti adalah yang di sini-sini kan, sama yang kita transfer ke testing department. Nah, yang pertama kita berarti kita menambah WIP kita di assembly department dan account payable-nya. Account payable kita sebesar ini adalah sebesar 4.500.000. Ini yang kita tambahkan selama Oktober gitu ya. Lalu ini kan untuk direct materials, untuk conversion cost-nya kita masukkan berarti yang 2.337, tapi kita masukinnya ke various account. Masuknya ke various account. Nah, lalu selanjutnya adalah ini yang sudah selesai di assembly department, kita pindahin nih ke testing department. Berarti WIP di testing department-nya bertambah, berarti dia di debit pada WIP di assembly-nya berkurang. Oke, berkurang sebesar yang ini ya, berarti total antara direct dan conversion cost-nya. Nah, untuk yang weighted average selesai.
Sekarang kita masuk ke yang FIFO. Nah, ini sedikit berbeda karena ini kita pakai cara FIFO, first in, first out. Di sini Bima Corp, dia manufaktur birthday souvenir. Dia punya department assembly dan department finishing. Untuk problem ini fokusnya di finishing. Kalau di finishing berarti kita dapat WIP dari assembly ya yang ditransfer ke finishing department. Terus dia bilang di sini direct materials are added saat produknya mencapai 60% of completion. Conversion cost-nya ditambahkan evenly during the process. Dia pakai FIFO, di sini ada tabelnya untuk Agustus 2020. Nah, ini sama, kita tetap masih pakai 5 step yang tadi. Untuk step pertama, sekarang kita mau cari equivalent unit dan physical. Ini kita tunjukin physical unitnya. Di sini dikasih tahu kalau WIP, beginning inventory-nya ada 1000. Lalu ada started during period-nya 3.500. Berarti kita totalnya kita punya 4.500. Nah, yang beda di sini adalah yang completed nih during current period. Yang completednya kan 3.000 dia bilang. Tapi karena dia FIFO, kita harus ambil dari beginning WIP. Berarti kita harus menggunakan beginning WIP kita 1000. Berarti started and completed-nya, karena dia totalnya adalah 3.000, kita di sini masukin 2.000. Nah, di sini nggak dikasih tahu nih WIP ending. Tapi tadi kayak di problem 1, aku udah kasih tahu nih kalau dia nggak kasih tahu problem WIP endingnya, kita tinggal cari gimana caranya. Kita tahu tuh account for-nya 4.500, berarti WIP endingnya adalah ini dikurangkan dengan completed during current period. Berarti ini completed during current period itu kan 3.000 ya. Nah, oke, kita udah dapet, berarti physical unitnya kan kita udah tahu 4.500. Dari sini ada from beginning WIP. Untuk direct materials-nya kita masukkan 100% karena DM-nya di are added one product reach 60% of completion. Dan di sini produknya terjadi dari 60% sampai 100% ya. Jadi dia masuknya 100%. Dan conversion cost-nya kemarin ini ada degree of completion-nya dari beginning WIP udah 40%. Jadi di sini adalah sisanya yaitu 60%. Kita kalikan dengan 1000. 60%. Nah, selanjutnya untuk yang started and completed dia masuknya ke 100% 100% untuk kedua cost kategori. Karena disinilah dia baru diselesaikan semuanya kan, dia baru masuk dan dia langsung selesai gitu. Lalu selanjutnya untuk WIP endingnya di sini dia bilang degree of completion in working process August 55%. Nah, tapi direct materials-nya baru akan dimasukkan saat produknya mencapai 60%. Berarti di sini direct materials-nya belum masuk ya karena belum mencapai 60%. Tapi untuk conversion cost-nya udah masuk atau udah terjadi 55%. Sini tinggal kita jumlahkan sama untuk conversion cost-nya tinggal kita jumlahkan. Nah, lalu nih step ketiga kita akan mencari total cost-nya. Ini sama, tinggal dimasukin dari tabel. Lalu tinggal dijumlahkan. Jangan lupa totalin juga di total production cost untuk mengetahui masing-masing dari WIP beginning-nya berapa sama yang cost yang ditambahinnya itu berapa. Nah, selanjutnya kita mau ke step 4, yaitu kita mencari cost per equivalent unit. Nah, di sini untuk di FIFO method kita masukinnya yang
hanya cost edit in current period, karena untuk Vivo kita ada mencari biaya yang terjadi, yang hanya terjadi di periode itu gitu. Jadi kita masukinnya ini yang 100.000 dan 50.000, bukan yang 100.000 dan 65.000. Kalau di weighted average kan kita menggunakan yang total cost to account for-nya ya. Terus ini kita masukin aja equivalent unitnya, lalu dibagi. Nah, step terakhir kita mau mengassign cost-nya. Tapi di sini untuk di bagian completed and transferred out kan terbagi dua, ada yang dari beginning working process dan dari started and completed. Nah, beginning working process-nya dibagi jadi dua lagi nih. Pertama, cost-nya adalah cost yang emang ada di sini atau di sini kita masukin. Kan tadi kita nggak perhitungkan di cost per equivalent unit kan. Jadi ini kita masukin di sini. Terus kita baru deh ngitung yang cost per equivalent unit dikalikan dengan equivalent unit yang tadi kita sudah hitung. Oke, sama untuk started and completed-nya juga kita kalikan. Nah, endingnya juga sama, tinggal kita kaliin cost-nya kali equivalent unit. Terus ini tinggal kita jumlahkan semuanya. Ini dijumlahin. Ini kita hitung dulu nih total dari beginning inventory-nya. Nah, kalau misalkan udah dapat totalnya semua, masing-masing, tinggal kita totalin dari total from beginning inventory, started, completed, sama beginning working process. Nah, di sini kalian lihat kalau misalkan hasilnya udah sama ya, sama yang di step 3. Ini udah kemungkinan besar kalian benar kalau misalkan dari physical unit atau equivalent unitnya kalian udah benar. Oke, segini aja asisnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan jangan lupa ada PR yang harus dikumpulkan di hari Jumat. Dan juga kalau misalkan kalian ada pertanyaan mengenai ini, boleh kalian tanyakan ke asisten masing-masing. Thank you.